Augustin, seorang lelaki tua dengan penyakit mematikan, ditinggalkan di sebuah observatorium di bumi untuk melacak usaha para astronot untuk menemukan planet lain yang mampu menopang kehidupan manusia, sementara semua orang di pulau itu dievakuasi. Dia tinggal sendirian di observatorium, tidur, minum, dan makan sendiri. Dia memberi dirinya transfusi darah dan minum obat sepanjang hari. Puluhan tahun sebelumnya, Agustinus memberikan kuliah kepada ratusan planet di alam semesta yang berpotensi mendukung kehidupan, seperti K23. Selama pesta setelahnya, seorang wanita mendekatinya untuk menggoda. Mereka minum-minum bersama dan dia menanyainya tentang validitas buku yang baru saja dia terbitkan tentang K23. Augustin bangun di hari ini dan mulai melihat melalui komputer untuk melihat misi mana yang masih aktif. Kebanyakan dari mereka tidak aktif. Tetapi ada satu yang menarik perhatiannya. Aether tampaknya menjadi misi terakhir yang tersisa dan Augustin melihat melalui foto-foto kru. Dia melihat foto seorang wanita yang dia kenal, dan memutuskan untuk mencoba menghubungi mereka. Sully, wanita di foto itu, adalah bagian dari 5 orang kru di Aether, dan dia bertanggung jawab atas komunikasi. Dia memiliki mimpi buruk tentang terdampar di K23. Dia hamil dan memiliki hubungan periang dengan kru lainnya, terutama Kapten AD, ayah dari anaknya. Ketika Sully sampai ke ruang operasinya, dia menerima sinyal aneh bahwa dia tidak dapat menempatkan dan memberitahu kru lainnya. Kembali ke bumi, Augustin melakukan rutinitasnya yang biasa sampai alarm kebakaran mulai berbunyi di observatorium. Dia melacaknya kembali ke dapur di mana dia memadamkannya dan ambruk di lantai karena kelelahan. Dari sudut pandang barunya, dia melihat seorang gadis kecil berjongkok di bawah wastafel. Dia ngeri bahwa dia telah ditinggalkan. Augustin dengan putus asa mencoba menghubungi seseorang di radio untuk melaporkan gadis kecil itu, tetapi dia tidak dapat menghubungi siapapun. Augustin menemukan di mana gadis kecil itu telah tidur di salah satu unit penyimpanan dan mencoba menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat merawatnya, tetapi dia tampaknya tidak dapat atau tidak mau berbicara. Augustin membuat makan malam gadis kecil itu dan setelah itu dia menggambar dia gambar bunga, Iris, dan dia menyadari dia mencoba untuk memberitahunya bahwa itu namanya. Agustinus kembali mencoba melakukan kontak dengan Aether tetapi tetap tidak bisa. Iris mencoba tidur dengannya di kamarnya, tetapi Augustin menjebaknya di kamar sebelah. Di tengah malam, dia kembali ke kamar Augustin dan membuat sarang kecil di sudut dan tidur di lantai. Aether juga mengalami masalah dengan komunikasi. Mereka belum bisa berhubungan dengan kapal lain atau siapapun di bumi. Mereka kembali dari ekspedisi mereka di K23 dengan temuan bahwa planet ini dapat menopang kehidupan manusia. Iris melihat Augustin melakukan transfusi darahnya dan berbaring di kursi di sebelahnya untuk melihat ke atas melalui atap observatorium dan melihat bintang-bintang di atas mereka. Beberapa dekade sebelumnya, Agustinus muda sedang bekerja di ruang kerjanya ketika wanita yang sama dari pesta menegurnya karena tidak menjawab teleponnya. Dia tidak puas dengan alasannya telah bekerja, dan berbohong kepadanya tentang menelepon untuk memberitahunya bahwa dia tidak hamil. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia menyia-nyiakan hidupnya dan mengabaikan orang-orang yang peduli padanya. Saat ini Agustinus pergi keluar untuk memeriksa antena yang mengendalikan komunikasinya dan menemukan lusinan burung yang jatuh dan sekarat di salju. Dia mengenali ini sebagai tanda bahwa udara buruk telah mencapai observatorium, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dia menyadari bahwa antena yang mereka miliki di observatorium tidak cukup kuat untuk menghubungi Aether, tetapi antena di Danau Hazen, yang sebelumnya merupakan stasiun cuaca, cukup kuat. Dia memberitahu Iris bahwa mereka harus pergi ke Danau Hazen tidak hanya untuk menjauh dari udara buruk yang mengganggu, tetapi sebagai satu-satunya harapan mereka untuk menghubungi Aether sebelum terlambat. Augustin memakaikan dirinya dalam beberapa lapis pakaian berat dan melakukan hal yang sama untuk Iris, memberinya kacamata dan alat bantu pernapasan yang dia katakan padanya untuk tidak pernah lepas landas karena alasan apapun. Mereka mengemas apa yang paling mereka butuhkan dari observatorium dan memuatnya ke jet ski. Mereka lepas landas dari observatorium dan menuju ke tundra bersalju menuju Danau Hazen. Di Aether, para kru mengisi waktu mereka dengan berpartisipasi dalam hologram orang yang mereka cintai, atau bermain video game 3 dimensi dan bermain kartu satu sama lain. Alarm berbunyi, mengganggu kedamaian, dan memperingatkan awak kapal bahwa kapal mereka telah menyimpang dari jalurnya. Mereka dapat menentukan lokasi yang tepat dan rute kembali ke bumi dengan menggunakan sinyal yang datang dari K23,
tetapi untuk kembali ke rumah, rute baru mereka akan membawa mereka melalui wilayah yang belum dipetakan. Augustin dan Iris menghabiskan malam itu di tenda di tengah salju. Selama perjalanan mereka pada hari berikutnya, mereka melihat reruntuhan pesawat yang rusak. Setelah Augustin melihat seorang anak laki-laki mati di salah satu kursi di luar, dia memberitahu Iris untuk tetap diam sementara dia memeriksa sisa reruntuhan. Di dalam dia kebanyakan menemukan puing-puing, tetapi ketika dia mulai berjalan kembali, seorang pria sekarat meraih kakinya. Pria itu terluka parah dan memohon Augustin untuk menyelamatkannya. Di luar, rasa ingin tahu Iris menguasai dirinya dan dia mengintip tubuhnya. Dia terkejut dan pergi bersama Augustin di sisa pesawat, tapi dia mendorongnya kembali keluar. Augustin menembak pria itu di pesawat seperti yang dia minta, membuatnya keluar dari kesengsaraannya. Augustin memiliki kilas balik menyaksikan wanita dari pesta itu meninggalkannya, membawa putri mereka, yang belum pernah dia temui. Di Aether, Maya melakukan USG perut hamil Sully dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki anak perempuan. Dia memberitahu kru lainnya dan mereka segera mulai mencoba membuat nama. Saat bepergian dengan jet ski, Iris melihat bunker di kejauhan dan mereka berjalan ke sana. Augustin memeriksanya dan memutuskan itu akan menjadi tempat yang baik untuk bermalam. Dia menyiapkan peralatan mereka dan meninggalkan jet ski di luar. Austin melihat Iris menggambar seorang wanita, dan dia bilang dia mengenalinya. Dia memberitahu Iris semua hal indah yang dia ingat tentang dia, dan Iris berbicara untuk pertama kalinya, menanyakan apakah dia mencintainya. Malam itu, bunker mulai membanjiri saat tenggelam ke dalam es yang mencair. Augustin mengeluarkan Iris dari bunker dan menyuruhnya lari sementara dia mencoba mengumpulkan barang-barang mereka sebanyak mungkin. Dia lolos dari bunker tepat pada waktunya dan mencoba untuk naik jet ski, tapi itu tenggelam di bawah es. Dia mencoba berenang mengejarnya, tetapi dia tenggelam terlalu cepat dan dia hampir kehabisan udara. Dia memanjat kembali keluar dari es dan dihangatkan dengan Iris. Mereka akan dipaksa untuk melakukan sisa perjalanan mereka ke Danau Hazen dengan berjalan kaki dan tanpa perbekalan. Kemudian, Augustin memberi Iris makanan terakhir mereka. Dia tampak khawatir tetapi dia meyakinkannya bahwa akan ada banyak makanan di Danau Hazen. Mereka berjalan kaki melewati badai salju, nyaris tidak bisa melihat dua kaki di depan mereka. Melalui salju, Augustin melihat serigala mengelilingi mereka, dan dia menembak mereka dengan senapannya. Dalam kekacauan, dia kehilangan jejak Iris, dan dia memanggilnya tetapi dia tidak berbicara. Setelah mencari beberapa saat, dia menyerah dan berbaring di salju. Dia melihat visi wanita dari pesta yang berdiri di atasnya, dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah Iris. Dia membawanya ke dalam pelukannya, bersyukur telah menemukannya. Keesokan harinya, mereka berhasil tiba di Danau Hazen dan segera mulai bekerja mencoba menghubungi Aether. Sully bisa mendapatkan sinyal dan merespon Augustin. Sully mengatakan kepadanya bahwa mereka belum dapat menghubungi NASA dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan bumi. Saat dia mencoba menjelaskan, sinyal mereka diacak dan Sully tidak bisa memahaminya. Dia kehilangan sinyal dan alarm mulai meraung. Aether sekarang melakukan perjalanan melalui bagian yang belum dipetakan dari rute mereka dan kapal dilempari dengan asteroid. Kerusakan serius terjadi pada kapal, dan peralatan komunikasi mereka hancur total. Awak kapal menilai kerusakan yang terjadi pada kapal dan memutuskan bahwa mereka harus membangun kembali bagian dari sistem komunikasi mereka dan pergi keluar kapal untuk memperbaikinya. Maya, Sully, dan Ade akan jalan-jalan. Ini pertama kalinya Maya meninggalkan kapal saat berada di luar angkasa. Maya sangat gugup, dan muntah beberapa kali sebelum mereka melangkah keluar. Begitu berada di luar kapal, semuanya tampak baik-baik saja. Mereka melakukan perbaikan yang diperlukan pada sistem komunikasi dan mulai kembali ke dalam. Sebelum mereka berhasil, kapal itu kembali diserang oleh asteroid. Begitu mereka mereda, kru memastikan semua orang baik-baik saja. Maya terguncang tetapi akhirnya baik-baik saja, tetapi saat dia kembali ke dalam, dia melihat tetesan darah melayang dari jasnya dan masuk ke helmnya. Ade dan Sully bergegas kembali ke dalam kapal dan Mitchell berjalan ke arah mereka dengan peralatan medis. Mereka melepas helm Maya dan segera setelah mereka melakukannya, sejumlah besar darah keluar dari jasnya dan masuk ke kapal. Maya mulai panik, mengatakan ada terlalu banyak darah, dan Ade dan Mitchell berusaha memperbaiki lukanya sementara Sully berusaha menenangkan Maya. Meskipun upaya terbaik mereka, kru tidak dapat menutup luka yang dibuat oleh puing-puing dari kapal yang terkena asteroid,
dan Maya meninggal. Para kru berduka atas kehilangan mereka, tetapi segera terganggu ketika mereka melihat sekilas bumi untuk pertama kalinya. Mereka ngeri melihat itu terlihat tak bernyawa dan tertutup radiasi. Aether kembali berhubungan dengan Augustine dan dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan dapat mendarat kembali di bumi. Dia memberitahu mereka bahwa dia satu-satunya yang tersisa dan semua orang telah dievakuasi. Dia memberitahu mereka bahwa tidak ada misi aktif lainnya, dan hanya mereka yang tersisa. Para kru merasa hancur karena mereka tidak akan dapat kembali ke rumah dan bahwa satu-satunya pilihan mereka untuk meninggalkan kapal adalah berbalik dan kembali ke K-23. Tom menjelaskan bahwa dia tidak akan kembali ke K-23 dan dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia meminta izin Ade untuk mengambil salah satu pot masuk kembali ke bumi sehingga dia dapat mencoba menemukan istri dan anak-anaknya, dan Ade mengizinkannya. Saat Tom bersiap untuk perjalanannya kembali ke bumi, Mitchell memberitahu dia tentang putrinya yang meninggal pada usia 4 tahun, dan bagaimana dia akan seusia dengan Maya jika dia masih hidup. Mitchell bertanya apakah dia bisa kembali ke bumi dengan Tom sehingga dia bisa mengembalikan tubuh Maya, dan Tom setuju. Mitchell dan Tom mengucapkan selamat tinggal pada Sully dan Ade dan membawa pot masuk kembali ke bumi. Sully menghubungi Augustine untuk memberitahu dia tentang apa yang terjadi dengan semua orang di kru dan bahwa mereka berencana untuk kembali ke K-23. Sully memberitahu Augustine bahwa dia selalu menjadi penggemar berat karyanya dan kecewa karena dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya. Dia menanyakan namanya dan dia mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Iris. Augustine memintanya untuk menjelaskan K-23 kepadanya dan seperti yang dia lakukan, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya bahwa dia adalah ayahnya yang tidak pernah dia temui. Gadis kecil Iris yang dilihat Augustine adalah halusinasi selama ini. Aether memasuki zona pemadaman komunikasi dan mereka kehilangan sinyal. Ade dan Sully adalah orang terakhir yang tersisa dan mereka kembali ke K-23 untuk membangun kembali peradaban. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.